apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung. Robitoh sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya. Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, si ini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah kita sebut juga. Gimana Robitoh gitu loh, keresahannya gimana Robitoh? Kok ada ini nih yang begini? Langkahnya Robitoh seperti apa? Bagaimana cara kita melihat Robitoh? Pertama, Robitoh Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya. Ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robitoh begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Nah itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robitoh Alawiyah adalah pertama, apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh, gitu.
Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robito. Memang Robito nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Gitu. Robito tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robito membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robito itu sendiri. Syed Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robito Halawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Syed Bahar bin Smith, bukan channel Robito Halawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Kenapa Robito menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robito menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robito mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainnya, dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robito ya, Robito Halawiyah. Track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat. Gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syekhon itu harus mencatat namanya, karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu, apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Melakukan teguran terhadap Alawiyyin yang berperilaku di luar ajaran datuk-datuknya? Tentunya Robito Halawiyah, begitu juga ini juga berlaku pada setiap muslim pada umumnya, itu apabila menyaksikan ada saudaranya, baik saudara itu bermakna keluarga ataupun saudara seiman yang dia bersikap
yang kurang baik, bahkan mungkin perbuatannya masuk dalam kategori kemungkaran ataupun salah akidah dan lain sebagainya, maka bagi yang layak wajib untuk memperingatkan. Juga kalau misalkan ada salah satu daripada keluarga Alawiyin yang berbuat yang kurang baik, yang pertama kita harus tahu bahwasanya setiap institusi atau setiap kelompok itu pasti ada oknum. Yang mana apabila ada kesalahan daripada satu oknum, itu tidak bisa digeneralisir, itu ada kesalahan daripada satu kelompok. Yang kedua, pasti ditegur. Cuma cara menegurnya pun juga dengan cara yang baik. Tentunya tidak di hadapan umum, kemudian juga dengan menggunakan bahasa yang bagus. Itu cara kita menegur. Dan pasti apabila ada oknum yang dinyatakan dia kurang baik, pasti akan ditegur. Yang ketiga, misalkan ada yang bertanya lagi, ini udah dapat teguran atau belum ya, kok belum berubah dan lain sebagainya. Anda harus tahu bahwasanya menegur itu bukan memberikan hidayah. Menegur itu kita mengingatkan, kamu berbuat salah, ini yang sikap yang benar seperti ini. Perkara dia mau menerima nasihat atau tidak menerima nasihat, itu hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sendiri pun kan juga menyatakan, ada orang yang nggak bisa dinasihati. Ada rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Orang seperti ini nggak bisa dinasihati. Nah, kita cuma bisa menyampaikan. Namun untuk apakah dia akan menjalankan nasihat atau tidak, itu semua hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memaksakan orang akan berubah dengan nasihat kita. Karena kewajiban kita cuma memberi nasihat. Apakah teguran akan diterima atau tidak, maka itu sudah bukan kapasitas kita lagi. Habib, ada seorang oknum Alawiyin yang membanggakan nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang sayyid lebih baik dari sekian ulama non-sayyid. Apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh Rabithah Alawiyah? Itu justru satu ungkapan yang asing buat kita. Kita diajarin di dalam Thariqah Alawiyah ini, justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu, sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Alawiyah seperti itu. Dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Fusul Ilmiah disebutkan tentang hal itu. Jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan. Sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Nah sekarang, gimana sikap kita? Jadi sikap kita, apabila ada seorang yang nasabnya mulia, dan dia juga punya ilmu, maka ini komplit ini. Ya kita ambil ilmu dari dia, kita ikuti dia, kita ambil akhlaknya dia, kita jadikan dia sebagai suri teladan kita. Kemudian, gimana kalau ada orang yang berilmu, berakhlak, namun dia tidak memiliki nasab yang mulia? Tetap kita ambil ilmunya dia, kita belajar dari dia, kemudian kita teladani akhlaknya dia. Sebagaimana para habaib pun juga berguru kepada non habaib. Itu di antara guru-guru Thariqah Alawiyah itu sebagian para masyayikh. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, itu juga ada dari keluarga Al-Khatib dan banyak keluarga yang lainnya nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang ada di Nusantara juga para Alawiyyin berguru kepada para ulama Nusantara. Nah, ada yang mengambil ijazah, kemudian ada yang datang dan belajar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, gimana kalau ada orang yang nasabnya mulia, sedangkan kelakuannya tidak baik? Gimana? Maka kita menghormati dia sekedar dalam dirinya ada keterikatan dengan zat yang mulia. Kita hormati sisi itunya. Namun untuk sikapnya nggak boleh diikuti, kemudian nggak boleh diagungkan. Kita ya sekedar hormat aja karena nasabnya mulia. Justru orang yang memang bisa untuk menasihati, itu dianjurkan menasihati dia. Nah, untuk mengingatkan kepada dia, jangan hanya bergantung kepada nasab. Bahwasanya nasab aja nggak cukup apabila tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya nasab mulia itu suatu kebanggaan, namun tidak boleh dijadikan alat untuk saling berbangga. Dan kita harus bisa memisahkan mana orang yang dia bicara atas nama pribadi atau dia bicara mewakili kelompok Alawiyin. Nah, orang yang bicara mewakili kelompok Alawiyin itu ataupun mewakili kelompok Rabithah Alawiyah, tentunya jelas dia bicara tentunya dengan perkataan yang resmi dan disiarkan di jaringan media sosial resmi daripada Rabithah Alawiyah, baru dia bicara mengatasnamakan Rabithah Alawiyah. Namun setiap orang bicara tentang Alawiyin tidak bisa dikatakan dia mewakili Rabithah Alawiyah apabila dia hanya berbicara di ranah pribadi milik dia sendiri, kemudian sekalipun itu untuk disebarluaskan. Apa pesan Rabithah Alawiyah kepada para Alawiyin terkait fenomena ini? Saudaraku semuanya, utamanya para Alawiyin dimanapun antum berada, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini harus kita ambil sisi positifnya. Yang mana kita sekarang harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dulu kakek-kakek kita itu dicintai masyarakat karena kontribusi sosialnya nyata di masyarakat. Masyarakat menyaksikan akhlaknya yang mulia, ilmunya yang luas. Kemudian bagaimana ketika duduk bersama datuk-datuk kita, mereka bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup mereka. Kita sudah jauh berbeda dengan mereka saat ini. Karena itu semua kritikan kepada kita
Jadikan itu semuanya adalah satu pecutan untuk kita menjadi orang yang semakin baik lagi. Bagaimana di kitab Ihya Ulumuddin pun disebutkan bahwasanya punya teman namun hanya bisa memuji apalagi menjilat, itu masih lebih baik kita punya musuh yang berakal yang bisa mengingatkan kita terhadap kesalahan-kesalahan kita. Mari kita belajar sekalipun dari orang yang mengkritik kita. Dengarkan kritikannya, kemudian jika memang itu satu kritik yang membangun, maka kita harus membangun diri kita untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadikan orang yang melihat kita itu teringat atas akhlaknya datuk-datuk kita dan juga teringat atas akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu kita mewakili daripada keluarga Nabi, mewakili daripada nasab yang mulia ini. Mari kita jaga nasab yang mulia ini dengan akhlak yang mulia pula. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.